kekuatan di jiwaku. Shalom Bapak Ibu Saudara, bersama saya Yoel Haryanto, kita akan mendengarkan pengumuman gerejawi selama sepekan. Saya percaya satu-satunya kekuatan yang kita miliki hanyalah berasal dari Tuhan. Di masa pandemi ini, biarlah kita tetap memelihara jam-jam doa kita. Doakan saudara-saudara kita yang menjadi petugas medis, kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan untuk mereka bisa melayani dengan baik. Juga doakan keluarga dan saudara-saudara seiman kita agar diberi perlindungan oleh Tuhan dan tetap hidup mengandalkan Tuhan. Gereja tetap menghimbau untuk kita tidak keluar rumah jika kita tidak ada kebutuhan yang mendesak. Jikalau kita berada di tempat umum, tetap menjalankan physical distancing, menjaga jarak, dan pakailah masker. Tetap mendukung pelayanan di gereja. Bapak Ibu Saudara bisa mentransferkan persembahan dan perpuluhan di nomor rekening yang tertera di layar. BCA atas nama Agus Heri Juartono. Semua ibadah harian di gereja ditiadakan, tetapi gereja tetap melakukan ibadah secara online melalui channel YouTube Kesia Kediri pada hari Minggu pukul 8 pagi. Jangan lupa like video dan subscribe channel YouTube Kesia Kediri agar Bapak Ibu Saudara mendapat notifikasi saat ada video yang baru. Demikian pengumuman gerejawi selama sepekan. Selamat mengikuti ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji akan nama Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah ke dalam rumah Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Sungguh kita mau selalu mengucap syukur kepada Tuhan bahwasanya Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu baik dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya yang ada di tempat ini. Sebelum kita memasuki ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita mau bersatu di dalam doa. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Bapa, kami bersyukur pada kesempatan di pagi hari ini, di minggu ini. Jikalau setiap kami Tuhan masih Engkau berikan kekuatan serta kesehatan, bahkan setiap nafas kehidupan, sehingga kami masih boleh menyembah Engkau, sehingga kami masih boleh memuji akan nama-Mu Tuhan. Tidak pernah henti-hentinya kami mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau memimpin untuk serangkaian ibadah ini, mulai dari awal, pertengahan, dan sampai kepada akhirnya, sehingga kami tahu bahwa hanya nama Yesus saja yang senantiasa kita permuliakan. Kami mengucap syukur dan mengalaskan doa ini hanya di dalam satu nama Tuhan Allah Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Setiap sidang jemaat, baik yang ada di rumah ataupun yang ada di tempat ini, dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan satu pujian di hadapan Tuhan, bahwa aku hendak bersyukur kepadamu Yesus. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi, ya Tuhan. Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu. Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Naikkan pujian ini dengan segenap jiwamu. Hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikannya, bermazmur bagi nama Tuhan
syukurmu di hadapan Tuhan. Saat ini Allah hadir melawat setiap kehidupan kita, menjamah Engkau. Haleluya, terima kasih, syukur bagimu, kami muliakan namamu, Yesus. Shikiara maya laramaya takas siapa raya laramaya takas sanda, Uyara maya takas shikiara maya laramaya takas sanda. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Yesus. Kami tahu saat ini Engkau hadir melawat kami, menjamah kami. Shikuaramaya laramaya takasidia ramaya laramaya takasanda. Sembah dia, naikkan ucapan syukurmu di hadapan dia. Nyanyikan setiap pujianmu yang terbaik buat Tuhan. Syukur ramaya laramaya takasidia laramaya takasanda. Haleluya, syukur Yesus. Sikiara laramaya takasakaya laramaya takasakaya saka. Haleluya. Shikiara maya takasanda. Haleluya Yesus. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu Yesus, pujian bagimu. Amin. Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sambil angkat tanganmu nyanyi pujian bagimu Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Katakan namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus, sebab hanya nama Dia yang layak dipuji, sebab hanya Dia namanya yang layak diagungkan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu, Raja di atas raja. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Segala pujian hanya bagimu, Tuhan Allah Yesus Kristus. Kami siap untuk memuji Engkau lebih lagi. Mari setiap kita yang siap diberkati Tuhan, siap menyanyi bagi Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Bersama Yesus pasti bisa. Bapak Ibu siap untuk memuji Tuhan lebih lagi?
Haleluya, satu pujian di hadapan Tuhan. Masuk gerbangnya dengan bersyukur. Mari kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan Allah kita yang kuasa. Haleluya. Kita memuji Dia. Terima kasih Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia jumlah sangka kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya dengan bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia jumlah sangka kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari angkat jempol tangan kita katakan, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, amin, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Berikan tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu. Mari lebih lagi bersemangat memuji Tuhan, karena Allah kita adalah Allah yang layak disenangkan melalui pujian kita. Haleluya. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku, teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Haleluya Tuhan, kami bersyukur saat ini. Hadapan
Sidang jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan terlebih besar daripada kekhawatiran kita. Kuasa Tuhan terlebih besar daripada ketakutan kita. Untuk itu, mari kita mau sama-sama mengatakan dengan penuh iman keyakinan kita bahwa kuasa-Mu Tuhan sungguh-sungguh terlebih besar atas setiap kehidupan saya dan saudara. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Engkaulah penolong satu-satunya dalam kehidupan kami. Haleluya. Syukur hanya Bapa. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Hadapan-Mu Tuhan Yesus. Hanya Engkau penolong dalam hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh berserah, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana kami bisa mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini.
Kami bersyukur itu adalah sebuah anugerah yang masih Engkau beri bagi kami untuk bersama-sama belajar akan firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Engkau berikan kami hati sebagai seorang murid yang mau mendengar dan mau melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Biarlah apapun yang hamba-Mu ucapkan itu sesuai dengan lidah bibir hamba-Mu Tuhan, dan semuanya hanya untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan firman ini dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Saudara, bertemu lagi kita pada pagi hari ini. Saya sangat senang bahwa ini adalah kesempatan yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan untuk saya dan kita semuanya belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang ketakutan. Ketakutan atau takut adalah hal yang wajar dialami oleh setiap manusia. Bahkan sebuah studi menunjukkan bahwa sejak bayi manusia itu telah memiliki rasa takut, Bapak Saudara. Sejak bayi sudah memiliki rasa takut. Nah, rasa takut merupakan hal yang sangat tidak nyaman, yang pasti pernah kita alami semuanya. Bahkan Presiden Franklin D. Roosevelt pernah menenangkan jutaan orang dengan mengatakan bahwa satu-satunya hal yang harus kita takutkan adalah rasa takut itu sendiri. Satu-satunya hal yang harus kita takutkan adalah rasa takut itu sendiri. Secara sadar, banyak orang memilih takut pada sesuatu yang berada di luar kendali, ketimbang takut pada suatu hal yang sebetulnya bisa dihadapi. Jadi banyak orang memilih untuk memiliki rasa takut kepada hal yang tidak bisa ia kendalikan. Perasaan takut yang terjadi sebelum otak sadar itu nyata adanya, tetapi kesadaran yang lebih tinggi harusnya bisa membantu kita memilah mana ancaman yang nyata dan palsu. Sebab takut yang terkendali dan pada tempatnya seharusnya bisa memberikan manfaat untuk melindungi kita, Bapak Saudara. Itu tentang ketakutan. Nah, pada pagi hari ini ada salah satu tokoh yang di Alkitab yang juga memiliki rasa takut, yang juga mengalami rasa takut pada saat itu. Kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai yang kelima. Di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai kelima. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai yang kelima. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yaitu En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Amin. Bapak Ibu Saudara, Yosafat menjadi raja Yehuda sejak tahun 872 hingga 848 sebelum Masehi. Pada waktu itu, pada saat ia menjadi raja, ia masih berumur 35 tahun. Dia masih berumur 35 tahun, tetapi ia berani menyingkirkan penyembahan berhala dan mengajarkan hukum Allah kepada rakyatnya. Raja yang muda tetapi taat akan hukum Allah. Sampai suatu ketika, mungkin karena mendengar berita kekalahan perang dari Aram, Bani Moab, Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim pada saat itu. Mereka menyerang dari seberang laut Asin dari Edom dan berkumpul di Hazeson Tamar, yaitu En-Gedi.
Pada saat Yosafat mendengar kabar bahwa akan ada 3 pasukan yang besar bersatu untuk melawannya, ia menjadi sangat takut. Kita bisa bayangkan bahwa ini merupakan ancaman yang menakutkan yang dihadapi oleh Yosafat. Adalah ancaman yang menakutkan yang dihadapi oleh Yosafat. Ketakutan memang bisa datang pada seseorang ketika harus berhadapan dengan tantangan yang berat atau lawan yang jauh lebih besar. Ketakutan itu bisa membuat orang melarikan diri, atau hanya berdiam diri menerima nasib, atau malah nekat melawan tanpa perhitungan. Jika kita melihat ayat-ayat selanjutnya, sampai pada akhirnya Yosafat bisa menang melawan mereka semuanya. Mungkin saat ini kita sedang mengalami ketakutan yang luar biasa dengan adanya virus COVID-19 ini yang kita hadapi saat ini, yang tidak bisa kita kendalikan, bahkan belum ada obatnya sampai saat ini. Bapak Ibu Saudara, kengerian karena merasa terancam bisa melanda siapa saja tanpa terkecuali. Seorang raja seperti Yosafat sekalipun tidak luput dari rasa takut akan keberadaan musuhnya. Namun masalah sesungguhnya bukan pada rasa takut itu sendiri, Bapak Saudara, melainkan bagaimana kita menanggapi rasa takut itu. Masalah sesungguhnya bukan pada rasa takut itu sendiri, tetapi bagaimana kita menanggapi rasa takut itu. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama melihat sebagai orang percaya bagaimana caranya mengatasi ketakutan. Sebagai orang percaya, bagaimana kita mengatasi ketakutan. Di dalam ayat yang ketiga dan yang keempat kita akan baca 2 Tawarik pasal 20 ayat 3 dan keempat. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Poin yang pertama, bagaimana caranya mengatasi ketakutan sebagai orang percaya? Yang pertama adalah mencari perlindungan dari Tuhan. Mencari perlindungan dari Tuhan. Di dalam ayat yang kita baca tadi, yang dilakukan Yosafat pertama kali setelah mendengar kabar itu, mendengar kabar bahwa dia akan diserang oleh 3 pasukan, dia bukannya rapat dengan para pimpinan, dia bukannya rapat dengan para bawahannya yang menyiapkan pasukan, tidak. Dia tidak menyiapkan pasukannya setelah mendengar kabar itu. Juga bukan mengamankan wilayahnya, tetapi yang dia lakukan pertama kali adalah ia memutuskan untuk mencari Tuhan dahulu. Mencari Tuhan dahulu. Yosafat tahu bahwa satu-satunya yang dapat menolongnya adalah Tuhannya. Bukan kepintarannya, bukan pasukannya yang besar pula, tetapi hanya Tuhan yang sanggup menolongnya. Pada saat dia mengalami rasa takut yang luar biasa, dia mencari perlindungan dari Tuhannya. Dia mencari perlindungan dari Tuhan. Dia sadar hanya Tuhan yang sanggup memberikan perlindungan dan pertolongan kepadanya. Yosafat memutuskan untuk mencari Tuhan dalam doa dan puasa. Di dalam ayat 3 dan 4. Bukan saja secara pribadi, Raja Yosafat juga melibatkan seluruh rakyatnya dalam berdoa dan berpuasa. Sehingga dituliskan di dalam ayat yang ke-4a, Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Dalam doanya, Yosafat menyampaikan segala keluh kesahnya dan ketakutannya. Ini yang luar biasa. Dia tidak menyampaikan ketakutannya kepada orang lain, tetapi dia menyampaikan ketakutannya itu kepada Tuhan. Segala keluh kesah dan ketakutannya kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12, Bapak Saudara. Bapak Saudara, dalam kapasitas kita sebagai anak Allah,
Kita berhak menyerahkan segala kekhawatiran dan ketakutan kita melalui doa kepada Allah yang adalah Bapa kita. Kita berhak menyerahkan segalanya itu kepada Tuhan. Doa yang benar itu menuntut penyerahan sepenuhnya kepada Allah. Karena doa yang benar itu menuntut penyerahan sepenuhnya kepada Allah. Dan kita tahu, setelah itu di ayat yang ke-15 Tuhan menjawab doanya dan berkata bahwa Ia akan berperang melawan pasukan-pasukan itu. Bapak Saudara, pertolongan dan perlindungan Tuhan datang di saat kita mencari Dia di dalam doa. Pertolongan dan perlindungan Tuhan datang di saat kita mencari Dia di dalam doa. Mungkin saat ini kita sedang mengalami ketakutan yang luar biasa. Seperti Raja Yosafat, meskipun masalahnya berbeda, tidak diancam oleh pasukan, tetapi dikejar-kejar oleh tagihan mungkin, dikejar-kejar oleh orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita, atau mungkin omset kita turun, atau bahkan ketakutan dengan virus COVID-19 ini yang semakin mengerikan ini. Yosafat mengajarkan kita untuk mencari Tuhan dahulu, mencari Tuhan dahulu dan mendapatkan pertolongannya. Percayalah, di saat kita mencari Tuhan, maka pertolongannya akan datang dengan berbagai cara dan tepat pada waktunya. Ketakutan kita tidak akan pernah menyelesaikan masalah jikalau kita tidak menyerahkannya atau mencari Tuhan terlebih dahulu. Karena di saat kita mencari Tuhan terlebih dahulu, maka Tuhan memberikan pertolongan dengan berbagai cara dan tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, saya membawa kopi. Nah ini, saya membawa kopi. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang senang minum kopi. Ada yang senang minum kopi. Wah, saya sukanya kopi hitam mas, gitu ya. Saya sukanya kopi susu, macam-macam lah. Nah Bapak Ibu Saudara, pada saat kita meminum kopi, kita membuatnya dari kopi hitam yang sangat pahit. Bahan dasar utamanya adalah kopi hitam yang sangat pahit. Nah, mungkin ada beberapa orang yang, aduh saya tidak bisa pahit mas, lambung saya tidak kuat kalau saya minum pahit. Saya campur dengan gula, saya campur dengan creamer, saya campur dengan susu. Gunanya adalah untuk mengurangi pahitnya. Saya ingin mengandaikan bahwa kopi ini adalah masalah dan ketakutan kita. Kopi hitam itu adalah masalah dan ketakutan kita. Nah, Tuhan memberikan pertolongannya dengan berbagai cara. Mungkin dengan dari orang lain, dari orang yang mungkin tidak kenal dengan kita, atau dengan berbagai cara. Dan saya mengandaikannya seperti creamer, susu, atau bahkan gula yang kita campurkan di dalam kopi. Bapak Ibu Saudara, kopi yang kita minum, di saat kita mencampurnya dengan creamer, dengan susu, atau dengan gula, itu untuk mengurangi pahitnya. Bukan pada saat kita mencampurnya lalu kita membuangnya. Sama dengan masalah yang kita alami di saat Tuhan memberikan pertolongannya kepada kita, di saat Tuhan memberikan pertolongannya kepada kita, kita tetap harus menyelesaikan masalah itu. Meminum kopi itu sampai habis, menyelesaikan masalah itu sampai selesai bersama dengan kekuatan Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak akan menghilangkan masalah dan ketakutanmu 100% Bapak Saudara. Tetapi pertolongan Tuhan membuat engkau bisa menyelesaikan masalah bersama dengan kekuatan Tuhan. Seperti kopi yang kita kurangi pahitnya, agar kita bisa meminumnya sampai habis. Bapak Saudara. Tuhan memberikan pertolongannya dengan berbagai macam cara. Dan tidak selalu sama. Jadi setelah kita menyerahkannya kepada Tuhan, di saat kita mengalami ketakutan dan menyerahkannya kepada Tuhan,
langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari Tuhan di dalam doa dan temukan pertolongan dan perlindungannya. Di saat kita mengalami ketakutan akan masalah yang kita hadapi, langkah pertama adalah carilah Tuhan dalam doa dan temukan pertolongan dan perlindungannya. Yang kedua, sebagai orang percaya, bagaimana caranya mengatasi ketakutan? Sebagai orang percaya, bagaimana caranya mengatasi ketakutan? Yang kedua adalah menyanyikan nyanyian syukur. Menyanyikan nyanyian syukur. Di ayat yang ke-20 sampai yang ke-22, saya akan bacakannya bagi Bapak Saudara. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian yang kudus, yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Bapak Ibu Saudara, Raja Yosafat dan rakyatnya mengganti rasa takut mereka dengan menaikkan nyanyian syukur. Dengan menaikkan nyanyian syukur. Ini adalah hal yang termudah dan sederhana yang dilakukan oleh bangsa Yehuda saat itu, di saat mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Mereka mengganti rasa ketakutan itu dengan menaikkan nyanyian syukur. Bagaimana bisa mereka menyanyikan nyanyian syukur sedangkan mereka menghadapi musuh? Mereka bisa melakukan itu karena mereka percaya akan pertolongan Tuhan. Karena mereka percaya akan pertolongan Tuhan. Di saat kita mengalami ketakutan, Tuhan tidak ingin hidup kita dikuasai oleh ketakutan itu. Tuhan tidak ingin kita dikuasai oleh ketakutan itu. Tuhan ingin kita percaya akan pertolongannya dan menaikkan puji-pujian kepadanya. Bukan setelah kita berdoa, kita malah kembali mengeluh. Kita malah kembali mengeluh, "Aduh gimana Tuhan, ini kerjaanku semakin berat Tuhan. Kerjaanku omsetnya semakin turun Tuhan." Padahal kita sudah menyerahkannya kepada Tuhan, tetapi kita tetap kembali mengeluh. Bahkan ada orang-orang yang nulis status galau gitu ya, di WhatsApp, di Instagram, nulis status-status yang galau, cerita ke sana ke sini. Kalau lagi takut dan punya masalah, Tuhan tidak menginginkan semuanya itu. Tuhan tidak ingin kita melakukan semuanya itu. Tetapi Tuhan ingin di saat kita setelah menyerahkannya kepada Tuhan, kita menaikkan nyanyian syukur kita. Nyanyian syukur tidak hanya berarti kita menyanyi memuji Tuhan, tidak hanya itu. Tetapi kita harus mengganti keluh kesah kita dengan perkataan-perkataan iman yang menunjukkan bahwa hatimu bersyukur untuk segala sesuatu yang kita hadapi. Perkataan iman. Saya pasti ditolong Tuhan. Tuhan pasti melindungi saya. Tuhan pasti memberikan jalan keluar kepada saya. Itu harus dikatakan berulang kali dalam hati kita. Yang itu menunjukkan bahwa kita bersyukur dan menaikkan nyanyian syukur kita kepada Allah. Kita bisa lihat di ayat selanjutnya bahwa Raja Yosafat dan pasukannya tidak berperang sama sekali, Bapak Saudara. Tidak berperang sama sekali. Di awal saya mengatakan bahwa Tuhan yang akan berperang melawan musuh-musuhnya, bukan mereka. Mereka menyanyikan nyanyian syukur bukan setelah Tuhan menolongnya. No.
Mereka menyanyikan nyanyian syukur bukan setelah Tuhan menolongnya, tetapi sebelum Tuhan menolong mereka, mereka sudah menyanyikan nyanyian-nyanyian syukur, Bapak Saudara. Saya percaya pertolongan Tuhan datang ketika kita percaya akan pertolongannya meskipun itu belum terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi, saya percaya pertolongan Tuhan datang ketika kita percaya akan pertolongan Tuhan meskipun itu belum terjadi di dalam kehidupan kita. Sekarang saatnya, di saat kita mengalami ketakutan atau dalam menghadapi masalah, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah. Ini adalah hal yang sangat mudah kita lakukan, mengucap syukurlah. Melalui perbuatan dan perkataan kita, sebagai bentuk kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu pasti akan datang untuk kita. Pertolongan Tuhan akan pasti datang untuk kita. Sebagai orang percaya, bagaimana caranya mengatasi ketakutan? Yang pertama adalah mencari perlindungan kepada Tuhan. Mencari perlindungan kepada Tuhan. Dan gantilah ketakutanmu dengan menaikkan ucapan syukur dan nyanyian syukur kepada Allah. Biarlah kita akan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Karena Tuhan yang selalu menolong kehidupan kita. Dan mengalahkan ketakutan itu dengan menyerahkannya kepada Tuhan. Saya akan menutupnya dengan satu ayat, Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janganlah takut, serahkan takutmu itu kepada Tuhan. Carilah Tuhan dan dapatkan perlindungan dan pertolongannya. Dan gantilah takut itu dengan nyanyi-nyanyian syukur, dengan ucapan syukur yang kau naikkan karena engkau mengasihi Allah. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar pagi hari ini, yang mengajarkan kami untuk bisa mengatasi rasa takut itu dengan baik. Kami ingin mendahulukan Engkau Tuhan. Kami ingin selalu mencari hadirat-Mu. Di saat kami dekat dengan Engkau dan mendapatkan hadirat-Mu, kami akan beroleh kemenangan. Kami akan beroleh pertolongan dan perlindungan yang sempurna yang asalnya dari Engkau Tuhan. Ajar kami untuk terus bersyukur untuk segala yang telah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah mulut kami terus mengucap syukur untuk segala hal yang Engkau lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk mau melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami untuk terus berharap kepada Engkau, terus mengandalkan Engkau sepenuhnya di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya pertolongan-Mu tetap ada, bahkan mujizat-Mu itu tetap nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Yang menyerahkan firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah Engkau mengukir di dalam loh hati kami, dan kami siap untuk melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Yang bersyukur dan kami alaskan doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan. Dan saya berdoa agar kita tidak hanya mendengar firman Allah saja, tetapi kita menjadi pelaku-pelaku kepada firman Allah. Dan percayalah, Roh Kudus akan memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita untuk kita sanggup hidup di dalam terang firman Allah. Puji nama Tuhan. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Satu pujian di hadapan Allah, tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku. Haleluya.
seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulih. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan Kau turun tangan, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Mari beri tepuk tangan untuk Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Tiada lama-lama yasi, tiada lama-lama yasi, tiada lama-lama yasi. Haleluya. Yesus, 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 Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita ke atas. Kita berdoa agar Tuhan melimpahkan berkat-Nya atas kita. Bapa Surgawi, Bapa melihat setiap tangan-tangan iman kami yang kami naikkan ke atas di ruang Maha Suci-Mu. Dan biarlah setiap tangan-tangan iman yang diangkat ini diberkati oleh Bapa di surga, diberkati oleh Engkau, diberkati oleh Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, sekarang terimalah berkat Tuhan. Hingga pada akhirnya biarlah damai sejahtera Allah Bapa di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus akan terus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kali untuk menjemput dan membawa kita semuanya masuk ke dalam pesta anak domba Allah dalam kerajaan surga yang kekal itu. Mari bersama-sama kita tutup dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Bersama Yesus pasti bisa. Pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati.